Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 6 Agustus 2022. Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 9 ayat 28b hingga ayat 36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Saudara-saudari yang terkasih, transfigurasi berkaitan dengan liturgi dan misi. Bagi penginjil Lukas, kehadiran Yesus yang mulia hanya dapat dialami dalam ibadat jemaat. Unsur-unsur penting ibadat jemaat itu tentu paling jelas dalam kisah Emmaus, Lukas bab 24. Berkumpul, mendengarkan firman, perjamuan, dan perutusan. Latar belakang ibadat itu jelas juga di awal cerita hari ini, kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan semua pengajaran itu. 8 hari kiranya menunjuk pada hari Sabat, pada hari ibadat jemaat perdana untuk mengenangkan kebangkitan Tuhan. Bukankah Tuhan bangkit di hari pertama setelah Sabat, hari ke-7? Hari ke-8 inilah yang selanjutnya disebut hari Tuhan alias hari Minggu. Penginjil Lukas juga secara jelas mengatakan bahwa Yesus naik ke gunung untuk berdoa, dan wajahnya berubah justru pada saat ia sedang berdoa. Doa dan berdoa adalah tema kegemaran penginjil Lukas. Saudara-saudara yang terkasih, selain latar belakang ibadat, ada beberapa unsur ibadat jemaat yang disebutkan. Pertama, berkumpul bersama. Yesus mengajak 3 muridnya untuk menyendiri dan berdoa di gunung. Di gunung, Musa dan Elia juga bergabung. Ibadat adalah perkumpulan jemaat, baik yang masih mengembara di dunia maupun yang sudah mulia di sorga, untuk memuji Allah bersama Sang Anak. Ibadat bukan saja kegiatan dan keramaian kita, melainkan penyembahan universal. Semua makhluk di dunia dan di sorga bersatu untuk memuji Allah melalui dan berkat serah diri anaknya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mendengarkan firman. Musa dan Elia berbicara dengan Yesus tentang perjalanannya ke Yerusalem. Perjalanan itu secara harafiah disebut Exodus. Jelas ada kaitan dengan Exodus, umat Israel dari perbudakan di Mesir. Kehadiran Musa juga memperkuat kaitan tersebut. Dengan mendengarkan firman Allah yang diajarkan dalam Taurat Musa dan kitab para nabi, dalam hal ini Elia, perjalanan Yesus ke Yerusalem dapat dipahami secara benar. Exodus Yesus adalah
perjalanan menuju salib dan kebangkitannya yang membawa pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Oleh karena itu, para murid diperintahkan Allah untuk mendengarkan Yesus, anaknya. Ibadat adalah saat kita mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Musa dan para nabi, yang memuncak pada saat kita mendengarkan sabda Yesus, anak pilihan Bapa. Lalu yang terakhir, yang ketiga, perutusan ke dalam dunia. Saudara-saudari yang terkasih, Petrus, Yakobus, dan Yohanes tertidur saat Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Akibatnya mereka tidak paham tentang makna peristiwa itu, juga makna perjalanan Yesus ke Yerusalem. Usulan Petrus untuk membuat 3 kemah memperlihatkan ketidakpahaman itu. Ia mau menahan Musa dan Elia, padahal keduanya harus kembali ke sorga agar Yesus dapat kembali ke dunia untuk meneruskan ziarahnya sampai tuntas. Maka Bapa memberi pegangan pasti, dengarkan Dia. Pengalaman bersama Allah di gunung harus bermuara ke perutusan ke tengah dunia dengan berpedoman ketaatan pada Sang Anak. Itulah inti ibadat kita, selalu mencari sumber dan kekuatan dalam sabda dan pengalaman bersama Tuhan. Hanya hati yang penuh dengan kemuliaan dan cinta Allah akan siap turun gunung dan berbagi dengan sesama dan dunia. Maka dari itu, saudara saya yang terkasih, sebenarnya kita semua ini di samping kita selalu diundang untuk berkumpul dan mendengarkan sabda Tuhan setiap minggu, bahkan setiap hari dalam perayaan Ekaristi. Kita semua diutus untuk turun gunung melaksanakan misi Yesus di dunia sebagai orang beriman, murid-murid Yesus di zaman modern ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, aku menyadari diriku adalah murid-Mu, namun aku belum menjadi murid seperti yang Kau kehendaki, atau belum menjadi murid sejati, karena belum sepenuhnya menjalankan misi-Mu di dunia. Maka curahkan roh kuat kuasa-Mu dalam hidupku, sehingga diriku Kau mampukan sendiri untuk menjalankan apa yang Kau inginkan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.